Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puji dan rasa syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya jualah, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul ruangan Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Dan semoga kedatangan kita pada siang hari ini dan segala rangkaian amal ibadah kita akan diterima, diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini selaku khatib kembali berwasiat kepada jemaah sekalian, wabil khusus untuk diri kami pribadi, agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia terutama di akhirat nantinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menutup kekurangan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hampir 2 pekan kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita dan kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Sebab kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kita semua bisa saja ia lebih dahulu menjemput kita semua sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum kematian itu datang, tidak ada yang bisa kita persiapkan selain istiqamah dan konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa, berbuat baik kepada sesama, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya dan usaha tersebut, maka kita semua insya-Allah akan tergolong sebagai hamba yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa serta menjadi ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Dengan berpuasa, seseorang akan memiliki derajat istimewa dan balasan yang istimewa pula dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya, kullu amal min ibni adam lahu illa siyam fa huwa wali'an
wa ana ajzi bihi innama yasluku ta'amahu wa syarabahu min ajali. Yang artinya semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tersebut, puasa merupakan ibadah privat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjalaninya semata. Karenanya pula puasa menjadi satu-satunya ibadah yang paling minim yang bercampur dengan sifat riya atau yang dipuji, senang dipuji oleh orang lain. Sebab dimensi puasa adalah niat dalam hati, bukan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal ini merupakan bulan yang tepat bagi kita semua untuk kembali merasakan nikmatnya ibadah puasa. Kita semua dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Bahkan pahala yang akan didapatkan darinya sangatlah besar dan setara dengan puasa selama 1 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam suatu hadis, "Man shoma Ramadhana tsumma asbahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian ia sertakan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain segudang pahala yang akan Allah berikan kepada kita, puasa ini juga bisa menjadi tanda-tanda diterimanya puasa di bulan suci Ramadan yang lalu. Artinya, orang yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan bahwa puasanya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, alamatu qabulu ta'ah an tusala bi ta'ati ba'daha wa alamatu raddiha an tusala bi ma'siyati ma ansadal hasanah ba'dal hasanati wa aqbahas sayyiati ba'dal hasanah. Yang artinya, tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus beribadah setelahnya, dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi tanda-tanda diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan, puasa Syawal juga bisa menjadi penutup kekurangan-kekurangan selama bulan Ramadan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa puasa Syawal memiliki banyak faidah. Di antaranya adalah menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadan, sehingga nilai pahalanya bisa setara dengan puasa setahun. Puasa Syawal juga bisa menjadi penutup kekurangan-kekurangan puasa selama Ramadan. Puasa Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh belum tentu sempurna, dan tentunya akan ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang bisa menghilangkan kesempurnaan puasa kita. Oleh karena itu, puasa Syawal menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan puasa Syawal itu menunjukkan bahwa kita sedang berupaya untuk meraih kesempurnaan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة لا خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة